kita melihat bahwa Allah tetap Allah yang maha besar. Ketika Injil itu ditolak, Allah tetap maha besar. Ketika Injil itu diterima, Allah tetap maha besar. Kita melihat kehidupan tidak dengan kacamata mata jasmani, tapi melihatnya dengan kacamata iman. Penghiburan yang sejati bukanlah penghiburan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak menderita. Itu kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak serta-merta kita menuai kebahagiaan seperti versi kita sendiri tentang apa itu kebahagiaan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, sadarlah bahwa menyatakan kebenaran firman Tuhan itu tetap menanggung sebuah resiko. Aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ya, sampai di sana saja kita membaca perenungan kita, walaupun nanti kita akan sampai membahas ke pasal 5, bahkan mungkin kalau memungkinkan kita bisa lewat sedikit ya ke pasal 6 awal atau 7. Nah, hari ini tema kita adalah kebesaran Allah, ya, kebesaran Allah yang dinyatakan. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti dan mengingat perjalanan bangsa Israel, khususnya Musa di dalam perjalanan pimpinan panggilannya dan berjumpa dengan Tuhan, dan kita akan melihat bahwa ini kelanjutan dari bagaimana Musa yang walaupun dia sengaja atau tidak sengaja akhirnya seperti nyasar sampai ke gunung itu dan ketemu dengan Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan rencananya dan panggilannya kepada Musa. Nah, arti kebesaran Allah, waktu kita memikirkan tentang tema ini, tentu saja kita punya banyak sekali banyak sekali gambaran, ya. Ada banyak orang yang kemudian memikirkan bahwa kebesaran Allah itu dinyatakan dengan kekuasaannya. Kebesaran Allah itu dinyatakan dengan kasih-Nya, kebesaran Allah itu dinyatakan dengan hikmat-Nya, kebesaran Allah dinyatakan dengan panggilannya kepada umat-Nya. Kebesaran Allah juga dinyatakan melalui penebusan, khususnya di dalam konteks bangsa Israel. Tetapi satu hal yang terutama dari semua hal yang kita bicarakan tentang kebesaran Allah adalah Allah yang maha besar itu adalah Allah yang besar bukan karena kaitan di luar dirinya sendiri. Artinya, kebesaran Allah itu tidak ditentukan dari bagaimana dia melakukan sesuatu, dia menggunakan kuasanya, dia menggunakan hikmatnya, dia bahkan memanggil umatnya untuk bersama-sama mewujud nyatakan rencana Allah, maka dia dikatakan Allah yang maha besar. Bukan, di dalam dirinya sendiri Allah adalah Allah yang maha besar. Walaupun dia tidak melakukan apapun, dia Allah yang maha besar di dalam dirinya sendiri.
Nah, ini adalah satu pemahaman secara teologis yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak punya pemahaman demikian, kita selalu mengkaitkan pribadi Allah itu kaitannya dengan apa yang dia bisa lakukan. Nah, ini menariknya karena ada banyak orang ketika menghadapi masalah, kesulitan kehidupan, atau mungkin tekanan, atau mungkin doa yang tidak dijawab atau belum dijawab, mereka tidak bisa melihat kebesaran Allah. Padahal kebesaran Allah itu dinyatakan tidak hanya dengan apa yang dia bisa lakukan, tapi bagaimana dirinya sendiri sebagai pribadi. Sekali lagi, tentu saja kita bisa mengenal Allah melalui apa yang dia lakukan. Salah satunya mungkin ciptaannya. Kita bisa melihat gimana pemazmur juga menggambarkan kalau aku melihat langit buatanmu. Semuanya itu menunjukkan kebesaran Allah. Tentu saja itu benar. Waktu kita melihat di dalam perjanjian baru ketika Kristus Tuhan kita datang menjadi manusia, berinkarnasi, kita melihat kebesaran Allah dengan hikmatnya sehingga Rasul Paulus berkata, siapakah yang bisa menjadi penasehatmu ya Allah? Betapa dalam, betapa besarnya hikmatmu. Kami tak mampu menyelami bagaimana rencana dan rancanganmu. Tentu saja itu semua benar. Tetapi yang harus kita pahami adalah Allah itu maha besar bukan karena sekedar pengakuan kita kepadanya, bukan sekedar karena apa yang dia bisa lakukan kepada umatnya, kepada ciptaannya, tetapi Allah maha besar di dalam dirinya sendiri. Nah, poin yang pertama di dalam ayat yang ke-10 kita melihat Musa kemudian melanjutkan perjalanannya dan berjumpa dengan Tuhan nih sekarang. Nah, kalimat yang dikatakan di ayat 10 adalah, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi kalau kita melihat di dalam formula kalimat ayat 10 ini, sekali lagi karena ini yang menulis adalah Musa, maka ada sebuah sinergi kesejajaran dengan kitab yang ditulis oleh Musa lainnya, yaitu di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-15. Jadi kalau nanti mundur bisa dilihat nanti ya. Kejadian 15 ayat 13 itu dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori belum genap. Nah, ini kan sangat menarik ya. Jadi pada waktu kitab Kejadian dituliskan, Musa menggambarkan bahwa jauh sebelum Musa dipanggil, ada janji Tuhan kepada nenek moyangnya Musa. Ya, ada dua hal yang penting di sini, yaitu bagaimana nanti bangsa itu diperbudak, dan itu tergenapi dan terjadi pada waktu bangsa Israel ini ada dalam perbudakan. Tapi yang kedua adalah ayat 16, keturunan yang keempat. Jadi kalau kita menghitung keturunan yang keempat, maka kita bisa langsung membaca. Keturunan pertama siapa? Lewi, Keluaran 6 ayat 15. Keturunan yang kedua siapa? Kehat, Keluaran 6 ayat 15, bilangan 3 17. Keturunan yang ketiga siapa? Amran, Keluaran pasal 6 ayat 17, bilangan 3 ayat 19. Lalu keturunan yang keempat adalah Musa. Jadi keturunan pertama Lewi, Kehat, Amran, dan Musa. Dan Musa menjadi generasi terakhir di mana bangsa Israel itu mengalami sebuah perbudakan. Dalam pengertian lainnya, jelas sekali, clear sekali bahwa panggilan Musa untuk memimpin bangsa Israel memang sudah jauh sebelumnya itu dinubuatkan, disampaikan kepada Abram, nenek moyang mereka. Ya, dan ini menjadi gambaran buat kita bahwa di dalam kehidupan kita hari lepas hari, Allah itu sebenarnya bekerja dengan sangat luar biasa dengan janji dan nubuatan yang tergenapi. Nah, ini adalah salah satu yang penting untuk kita juga pahami di dalam doktrin Alkitab ya, saudara sekalian. Kenapa? Karena salah satu parameter kitab suci itu adalah kitab yang sebagai wahyu Tuhan. Ya, digambar sebagai wahyu Tuhan dalam konteks apologetika ya, pembelaan iman. Salah satunya adalah bagaimana di dalam kitab suci tersebut ada nubuatan-nubuatan yang tergenapi. Sehingga pada waktu kita melihat nubuatan-nubuatan yang tergenapi, berapa banyak nubuatan itu menentukan bagaimana keabsahan kitab suci itu kita percaya sebagai
wahyu yang daripada Tuhan. Nah, ini beberapa saudara kita yang bukan orang Kristen juga selalu berbicara tentang nubuatan. Nah, yang menariknya adalah ketika kita melihat kitab suci, nubuatan-nubuatan yang terjadi dalam kitab suci bukan hanya banyak sekali, tetapi juga dinyatakan kepada seseorang dan digenapi oleh orang yang lainnya. Dan itu presisi. Jadi bukan saya ngomong, bulan depan saya akan pergi ke Bandung, lalu kemudian saya pergi ke Bandung, dan itu sebuah nubuatan. Ya enggak juga, karena saya yang ngomong dan saya yang melakukannya. Tapi kalau misalnya kali ini, malam ini, ada seseorang yang lain di luar diri saya, dan mengatakan sesuatu terhadap pribadi yang lain, dan itu punya satu durasi waktu yang cukup lama, dan kemudian itu tergenapi, sulit sekali untuk menyangkali, dan tidak mempercayai bahwa ini adalah bagaimana Tuhan bekerja. Karena ada satu bagian yang lain yang selalu diangkat, yaitu coincidence, yaitu kebetulan. Ya, seperti yang saya selalu gambarkan, kalau ada wanita yang sedang mengandung, lalu kemudian kita ditanya, anak ini perempuan atau laki-laki? Lalu kita mengatakan, anak lu ini laki-laki. Lalu kemudian waktu melahirkan, anaknya laki-laki. Kita nggak bisa ngomong bahwa saya yang ngomong laki-laki itu seorang nabi. Karena probabilitasnya cuma 2, kalau nggak laki, ya perempuan. Jadi orang bisa ngomong, sudah itu coincidence saja, itu sebuah kebetulan. Karena kemungkinan prosentasenya hanya 2, kalau nggak laki, perempuan. Jadi waktu saya ngomong ini laki, lalu terjadi lahirnya adalah anak yang laki, saya nggak bisa ngomong saya adalah nabi gitu loh. Tapi waktu kita bicara tentang nubuatan yang daripada Tuhan, sifatnya itu sangat detail. Bahkan waktu kita melihat kepada Kristus saja, 320 lebih nubuatan yang dinyatakan jauh dari kisah terjadinya, lalu kemudian oleh berbagai macam orang, dan semuanya itu terjadi secara presisi. Nah, kaitan inilah kalau kita kembali, dikatakan Kejadian pasal yang ke-15, keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Dan dengan sebuah alasan, saudara sekalian. Apa itu alasannya? Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kalimat belum genap artinya ini memberikan sebuah gambaran bahwa Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Dia memberikan sebuah kesempatan buat orang Amori itu untuk bertobat sebenarnya. Seketika saya langsung teringat ya. Jadi hari-hari ini saya lagi dalam masa duka cita yang amat sangat dalam. Ya, bukan cuma duka cita tetapi rasa marah yang sangat kuat di dalam diri saya. Ketika seorang tokoh apologis yang cukup terkenal, inisialnya RZ, ya, RZ, ya, kemudian dari investigasi itu sudah inkrah keputusannya bahwa orang ini melakukan pelecehan seksual kepada banyak wanita. Ya. Saya pernah sekolah di sana soalnya, alumni juga. Saya sempat mau berpikir mau buat sebuah grup, lalu kita mau membahas bagian ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita tentang apa yang terjadi kepada beliau. Yang buat saya itu sangat marah adalah yang terjadi ini adalah bertahun-tahun. Jadi cukup lama waktu, bahkan waktu dia sakit kanker, sebelum dia kemudian meninggal bulan Mei kalau nggak salah. Kebesaran Tuhan hanya akan bisa nyata ketika kita melihat dunia ini, kehidupan yang kita jalani dengan kacamata iman. Poin yang kedua. Menarik sekali karena saat Tuhan kemudian memanggil Musa, ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Sekali lagi, ini punya ayat yang sejajar dengan kitab Kejadian 15 ayat yang ke-7, ketika bapak orang beriman, yaitu Abraham, mengatakan hal yang mirip seperti Musa berkata kepada Allah. Lagi firman Tuhan kepadanya, Kejadian 15 ayat 7, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Dari manakah aku tahu?" Dalam arti kata lain memang, cakrawala berpikir Musa dan Abram ketika meresponi panggilan dan janji Tuhan, nggak ketemu, nggak match. Dan ini seketika mengingatkan kepada saya ketika kita belajar tentang doktrin Allah Tritunggal. Dan salah satu yang menjadi gambaran dari C.S. Lewis, seorang filsuf yang sangat terkenal, memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa saat kita ini melihat Allah, kita ini ada di dalam dimensi yang lain. Dan dia membuat sebuah analogi. Jadi kalau Anda melihat sebuah kotak,
maka kotak itu terdiri dari 4 garis. Dan kotak ini ada di dimensi 2. Tetapi ketika kotak ini membentuk kubus, kotak 2 dimensi membentuk kubus, maka ini menjadi dimensi 3. Jadi sang kotak ketika melihat kubus, dia hanya bisa melihat sisi yang sama, yaitu sebuah kotak. Tapi tidak bisa melampaui dan melihat di balik kotak itu ada 3 dimensi. Ada kotak-kotak yang lainnya di baliknya. Dan demikian kita memahami tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya sebagaimana menurut Allah sudah cukup untuk kita bisa menaruh keyakinan dan percaya bahwa itu adalah Allah yang benar. Ulangan 28, apa yang dinyatakan adalah buat kita, tetapi apa yang tidak dinyatakan adalah rahasia Allah. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Tetapi apa yang dinyatakan menurut Allah itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa memahami Allah itu sendiri. Karena banyak perdebatan ya, yang kadang-kadang juga mungkin karena nggak ada kerjaan ya. Di manakah Yesus setelah usia 12 tahun? Waduh, penafsirannya macam-macam. Ada yang ke sana, ada yang ke sono, ada yang ke sini, segala macam. Ya, lalu kemudian semua kitab-kitab gnostik diambil menjadi sebuah gambaran untuk membuat, oh ini loh paralelnya ke sini, ini ke sini, ke sini. Lalu kita bertanya, kemana ya 12? Kok tiba-tiba muncul 30? Karena memang bagi Allah, untuk memahami dan mengenal Yesus, lebih dari cukup untuk kita pahami. Bayangkan saja kalau misalnya ya Tuhan itu menuliskan semuanya, umur 12, 13, 14, 15, sampai 30. Yang 66 kitab aja kita nggak baca kok. Apalagi kalau sudah lebih banyak lagi kitabnya gitu loh. Yang kecil gini aja, kita nggak pernah baca. Apalagi kalau semuanya ditulis. Tapi ini sufficient of the Bible kan. Ini sebuah doktrin yang jelas bahwa Alkitab sudah lebih dari cukup untuk menyatakan siapa dirinya. Makanya sekali lagi saudara sekalian, Alkitab ini bukan buku tentang segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu harus dilihat dari kebenaran firman Allah. Sekali lagi, Alkitab bukanlah buku tentang segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu harus dilihat dari kebenaran firman Tuhan. Ini kan jadi ada 2 ekstrem ya. Ekstrem yang pertama yang mengatakan bahwa udah deh nggak usah baca Alkitab, yang penting itu baca buku rohani, lihat YouTube, ya belajar ini sama ini dan sebagainya. Udah nggak usah baca Alkitab deh. Tapi di sisi yang lain ada ekstrem yang berikutnya, yaitu Alkitab saja. Jangan baca buku-buku yang lain, nanti tersesat. Nah, kita ada di tengah-tengah yang melihat bahwa memang Alkitab ini bukan buku tentang finance, tetapi kalau kamu belajar tentang finance, cakrawala berpikirmu tentang finance melalui Alkitab. Memang buku ini bukan buku tentang kedokteran, tentang medis gitu loh. Tetapi waktu kita melihat semua hal yang terjadi dalam dunia ini berkaitan dengan medis, dilihatnya dari kacamata tentang Alkitab. Maka di sana kita akan menemukan apakah aborsi itu benar atau enggak, apakah ada alat kontrasepsi yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, melalui apa? Alkitab. Alkitab bukan buku tentang kepemimpinan, leadership bukan. Tetapi leadership harus dilihat dari bagaimana Alkitab melihat kepemimpinan itu sendiri. Jadi kalau kembali ke sini, di dalam ayat paralel di ayat 11 dengan Kejadian 15 ayat 7, ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa ketika Tuhan menyatakan janjinya, Tuhan menyatakan panggilannya, respon kita sebagai manusia adalah kita kemudian takut dan gentar. Dan poin saya yang saya mau katakan adalah ketakutan dan kegentaran ketika kita mendengar respon Tuhan dan panggilan Tuhan, itu justru menunjukkan kebesaran Allah yang sesungguhnya. Dalam arti kata lain gini, Tuhan itu waktu Abraham dan Musa mengatakan demikian gak marah loh. Tuhan gak pernah bawa respon manusia kepada Tuhan itu sesuatu yang salah. Ketika Abraham mengatakan, dari mana aku tahu? Tuhan akan ngomong, lu ngomong sama siapa? Ini Tuhan. Kok kamu nanya gitu sih? Waktu Musa mengatakan, bagaimana aku bisa memimpin? Loh, aku yang manggil kok. Ya memang betul waktu kita baca, kita bisa memahami itu. Tapi sebagai Musa, sebagai Abraham pada saat berhadapan dengan Allah, itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan hari-hari ini. Jadi apa sih maksudnya?
Kadang-kadang kita ini terlalu menganggap mudah panggilan Tuhan, sehingga pada waktu ada sesuatu yang dipanggil dan kita ingin lakukan buat Tuhan, kita merasa kita panggil, kegentaran terhadap panggilan itu kadang-kadang menjadi hilang gitu loh. Kenapa? Karena kita terlalu biasa gitu loh melakukan sesuatu. Kita nggak melihat bahwa, aduh apa ya, ini mau kita, ya inilah eksposisi gitu misalnya. Habis ini kitab apa ya? Ya tutup mata aja, tunjuk ya Kejadian Keluaran ini, berhenti di mana? Oh ini gitu. Ya sudah jalan. Nggak begitu gitu loh. Kita dengan penuh kegentaran ini firman Allah yang kita mau pelajari bersama, dan bukan hanya menjadi objek, tapi menjadi subjek yang menerangkan dan menuntun kita. Justru dalam perjalanan kita mencari pimpinan Tuhan itu, haruslah muncul kegentaran. Nah dari sinilah kita bisa belajar bahwa Allah dengan kebesarannya tetap mempunyai empati terhadap respon manusia yang mungkin merasa takut dan tak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Disinilah letak kebenarannya, yaitu kebesarannya dinyatakan justru saat kita meresponi panggilannya dalam hidup kita. Dalam arti kata lain, Allah yang besar itu tetap memberi ruang untuk kita mengatakan tidak pada panggilannya. Dan Tuhan tidak pernah marah atau memaksa. Indah sekali bukan sih? Jadi percakapan ya, dari pasal 3, pasal 4, pasal 5, Musa ini berkali-kali begitu sama Tuhan. Dan ini sama seperti ketika Tuhan memanggil Yunus untuk memberitakan Injil. Ini kan gak make sense gitu loh. Tuhan adalah penguasa dunia ini. Kalau Yunus gak mau, dia pasti punya banyak waiting list manusia lainnya untuk diutus ke Niniwe gitu loh. Tapi bagaimana mungkin Tuhan itu tetap strict, tetap mengejar Yunus? Karena bagi Tuhan ini bukan masalah Niniwe bertobat aja, enggak. Tetapi ini masalah satu orang nih yang namanya Yunus juga Tuhan kasihi, dan supaya dia itu melihat kebesaran Allah. Jadi saudara sekalian, jangan pernah melihat kebesaran Allah itu berdasarkan dengan apa yang besar yang kita bisa lakukan buat Tuhan ya. Enggak loh ya. Ya. Mungkin beberapa orang sampai matinya ya hanya melayani di dalam bagian ranah yang menurut manusia kecil ya. Apa itu? Ya mungkin cuma telepon, kunjungan, ngedoain, atau mungkin juga ada yang melayani dengan hal-hal yang ya mungkin bagi manusia itu enggak, ya kecil lah gitu loh. Ya. Tetapi kalau memang Tuhan mau kita melakukan hal itu, kita lakukan dengan tekun. Bahkan kalau kita membaca kisah-kisah misionaris, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang diutus oleh Tuhan ke sebuah pedalaman di sebuah suku, sampai mati nggak ada yang bertobat kok. Terus kamu mau bilang apa? Allah tidak maha besar. Terus kamu mau bilang apa? Bahwa pekerjaannya gagal? No. Kebesaran Allah itu tidak dinyatakan dengan seberapa berhasilnya kita melakukan apa yang Tuhan ingin. Kebenarannya adalah pada waktu kita mengatakan tidak, Tuhan memberikan waktu untuk kita diproses oleh Tuhan. Ini kan jadi paradoks ya. Tahu ya Bapak Ibu ya, sekali lagi ini indah sekali. Seperti halnya yang saya gambarkan. Tuhan itu menjaga, memelihara masa depan kita. Amin. Tetapi keyakinan itu tidak membuat kita hari ini tidak berusaha. Yes. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Yes. Tetapi pada saat Dia kita tidak mengatakan ya pada panggilannya, Dia tetap menunggumu untuk sampai satu kali kelak engkau mengatakan ya pada panggilan Tuhan. Tapi orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan itu nggak mungkin melakukan hal yang sama terus-menerus. Nah ini paradoksnya kan. Dia selalu akan punya dinamika di dalam kehidupannya. Dia selalu akan tekun dan melakukan yang lebih baik lagi di dalam usia kehidupannya, perjalanan hidupnya. Dia nggak mungkin hanya ada di sana saja. Ya. Jadi salah satu pesan buat kita yang menjadi anggota family care group atau care group sebenarnya. Ini kan poin yang penting ya. Di tengah-tengah pergumulan kita di situasi yang sulit ini, ada banyak orang yang siap untuk digembalakan. Tapi kita kesulitan mencari pemimpin-pemimpin. Mungkin ada satu kelompok yang mengatakan, aku sudah nyaman di dalam konteks bagian ini. Dan hari ini adalah panggilan Tuhan untuk mengatakan kepadamu, ayo sekarang berangkat. Jadi ketua family care group. Ada amin Yul? Amin. Ya, luar biasa kan. Ya ini langsung sebut nama, maaf ya.
Tapi nggak cuma Yuli. Tapi ini kan sudah waktunya gitu loh. Mungkin kita harus naik. Tapi waktu kita ngomong, Tuhan aku belum siap. Apakah Tuhan mengatakan lalu marah kepada kita? Enggak. Dia memberi ruang untuk kita lalu kemudian menggumulkan, merenungkan. Ya ini sama lah seperti orang yang berdosa. Bisakah jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi nggak mungkin hidup dalam dosa. Suatu kali dia akan bangkit. Sama. Apakah orang bisa meresponi tidak terhadap panggilan Tuhan? Bisa. Tapi tidak mungkin selamanya tidak. Gitu loh. Jadi mulai dari pasal yang kelima, Musa dan Harun kemudian masuk dan meresponi panggilan Tuhan. Mereka kemudian memberitakan firman Tuhan kepada Firaun. Nah ini loncat langsung ya pasal 5 ayat 1-3. Supaya kita bisa melihat dengan utuh apa yang terjadi ketika mereka itu melakukan hal itu. Di pasal yang keempat, konfirmasi tentang panggilan Tuhan kepada Musa itu sangat clear dijelaskan dengan apa yang terjadi. Coba lihat. Lalu sahut Musa pasal 4 ayat 1. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilempar ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Apakah ini hanya sembarang tongkat menjadi ular? Kenapa kok jadi ular? Kenapa tidak binatang yang lain? Karena clear sekali di dalam pasal berikutnya bahwa ajudan-ajudannya Firaun itu bisa juga merubah tongkat menjadi ular. Tetapi ular itu kemudian dimakan oleh ularnya Musa. Artinya ularnya bukan cuma sekedar binatang, tetapi menjadi simbolisasi berhala yang bagi Musa selama dia 40 tahun ada di Mesir paham betul bahwa salah satu dewa yang diagungkan di Mesir adalah dewa ular. Sehingga pada waktu Tuhan justru mengizinkan tongkat itu menjadi ular, itu menjadi simbolisasi bahwa ada Allah yang menguasai dewa berhala tersebut. Yaitu Tuhan Jehovah itu sendiri. Tidak hanya ayat tongkat menjadi ular, ayat yang keempat. Ayatnya yang kelima. 6 sekarang. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Lalu kemudian masukkanlah tanganmu kembali. Lalu Musa memasukkannya ke dalam bajunya, dan setelah itu ditarik keluar, tangan itu pulih. Kenapa menjadi penyakit kusta ini menjadi penting? Karena ini menjadi momok yang menakutkan. Kusta selalu diibaratkan dengan orang yang penuh dengan dosa. Dan Allah dengan kebesarannya menyatakan kepada Musa bahwa aku bukan hanya Allah yang berkuasa di atas berhala, tetapi aku adalah penyembuh dan pengampun. Aku adalah aku yang penuh dengan kasih. Lalu yang terakhir adalah ayat 9. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat tadi, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil. Sungai yang menjadi tempat di mana mereka itu sadar dewa-dewa hadir di sana. Dan kita tahu bahwa pada waktu tulah itu terjadi, sungai Nil itu berubah menjadi air darah. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Jadi semua konfirmasi tentang panggilan Allah kepada Musa di awal sudah dijadikan sebuah keyakinan. Lalu apa pesannya kepada kita? Pesannya adalah ketika kita sadar kita dipanggil oleh Tuhan, konfirmasi panggilannya itu akan dinyatakan seturut dengan perjalanan kita melekat dengan Tuhan. Kenapa ya orang begitu ada, ayo doain yuk ini ya gitu ya. Terus kita tuh kayak ya sudah deh mengikuti waktu saja gitu loh. Nanti suatu kali kita ngomong enggak atau iya gitu loh terhadap panggilan tersebut. Kenapa? Karena kita hanya melihatnya ini ya manusia yang manggil gitu. Tapi kalau kita sadarin panggilan Tuhan, kita akan selalu merenungkan. Dan yang menariknya adalah waktu kita merenungkan panggilan Tuhan tersebut, Tuhan dengan caranya bisa memberikan konfirmasi. Entah itu dari berita, entah itu dari buku, entah itu dari orang lain, entah itu dari peristiwa pengalaman kita pribadi. Tapi semuanya itu menjadi sebuah konfirmasi untuk kita melihat bahwa Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Salah satu konfirmasi yang paling jelas adalah hari ini kita masih hidup. Dan kita percaya bahwa ini adalah wahyu umum daripada Tuhan yang memberikan kita kesempatan. Maka kita perlu bertanya, kalau aku masih hidup, maka apa yang kau inginkan untuk aku kerjakan di dalam kehidupan ini?
Iya loh. Kalau kita ngomong skala orang kena COVID atau enggak ya, kita nggak pernah tahu loh. Ya sekali lagi ya, orang yang sudah menjaga saja sudah bisa kena. Dan kita kalau sudah menjaga tapi tidak kena, berarti Tuhan masih menyatakan konfirmasi untuk kita melakukan sesuatu. Di samping itu, pasal 5 ayat 3 dikatakan bahwa kalau mereka tidak berbakti, maka Tuhan akan menghukum mereka. Namun secara implisit jelas kata-kata ini berarti, kalau Fir'aun tidak mengizinkan orang Israel itu pergi, Tuhan akan menghukum mereka. Jadi Musa dan Harun, pada waktu diberikan konfirmasi bahwa Tuhan menyertai dia, tidak serta-merta menyelesaikan masalah mereka. Kenapa? Karena begitu ketemu dengan Fir'aun, respon Firaun terhadap kehadiran mereka pun akan memberikan sebuah dampak yang berbeda. Artinya mereka pasti tahu ada ancaman waktu mereka ngomong tentang sesuatu kebenaran kepada Firaun. Kan dia ngomong nih, atas nama Jehovah. Siapa itu? Aku adalah Jehovah, YHWH, yang telah mengutus aku, penguasa, penyembuh, pengampun, yang mengutus aku, Musa dan Harun, datang kepada Firaun, sang pemimpin Mesir ini. Berikanlah izinmu supaya bangsa kami pergi meninggalkan Mesir ini. Apa konsekuensinya? Ya siap-siap akan berantem lah. Dan Musa dan Harun tahu hal itu. Dalam arti kata lain, ketika Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, sadarlah bahwa menyatakan kebenaran firman Tuhan itu tetap menanggung sebuah resiko. Ya makanya ya, kadang-kadang kita kan berpikir waktu mau memimpin atau menyampaikan firman Tuhan, kita tuh fokusnya kepada persiapan gitu loh. Tapi kita kadang atau sering kali lepas gitu loh. Padahal waktu kita menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, resiko yang bisa terjadi adalah orang itu bisa jadi nggak suka sama kita gitu loh. Ya sekali lagi bukan karena juga isinya, kadang-kadang kan caranya juga salah. Tapi kalau kita ngomong caranya yang benar lah, memberitakan Injil, menegur dosa, mengingatkan orang lain, pasti akan ada resiko. Dan resikonya adalah mungkin saja orang itu akan menganggap kita sok suci, sok pintar, sok merasa paling benar. Itu memang resiko yang akan terjadi. Dan berapa banyak orang hari ini tidak mau menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan teguran kepada orang lain berbuat salah, semata-mata karena peer pressure, karena tekanan sosial, karena tekanan lingkungan. Kita ingin selalu dianggap baik oleh lingkungan kita, tapi justru kita lupa bahwa kita justru bisa menyakiti hati Tuhan karena kita tahu apa yang benar yang harusnya dinyatakan, tapi kita tidak nyatakan semata-mata karena kita tidak berani menanggung resikonya. Kenapa ya gereja tuh, saya lihat dimensi tentang kasihnya tuh menurut saya terlalu sempit ya. Ya sekali lagi ya, saya bukan ngomong bahwa semuanya tuh harus caranya A, B, C gitu. Ya, memang betul cara itu penting sih. Tapi kalau kita nggak pernah mengambil sebuah posisi untuk saling mengingatkan saudara kita, jangan-jangan kita hanya melihat kasih itu adalah kasih yang kompromi gitu. Kita membiarkan orang lain hidup di dalam dosanya dan kita tidak melakukan apapun juga, dan kita berpikir kita takut kalau dia itu pergi dari gereja kita gitu loh. Sebenarnya kan lebih bagus mereka itu pergi dari gereja kita tetapi semakin mengenal kasih Tuhan, ketimbang mereka tetap ada di gereja kita tapi justru kehilangan kasih Tuhan kan. Betul nggak sih? Untuk apa tetap ada di gereja gitu loh, tapi nggak pernah ketemu sama Tuhannya. Ya datang ikut kebaktian, datang ikut perjamuan kudus, tapi kosong, tapi hampa. Ikut kebaktian ini, dan ikut persekutuan ini. Ngapain orang itu ada di dalam gereja kita kalau orang itu tidak pernah bertemu dan ketemu dengan Tuhan? Lebih baik kita izinkan saja mereka keluar dari gereja kita, tapi mereka kemudian ketemu dengan Tuhan melalui semuanya ini. Saya bukan ngajarin terus, wah udah keluar gitu. Kita tegur orang yang berdosa gitu. Ya lu berdosa tuh, keluar. Wah gua gak suka nih sama pregolan, gua gak suka. Nggak gitu juga sih. Memang cara penting. Tapi yang poin yang mau saya tekankan adalah setiap kali kita menyatakan kebenaran seperti yang firman Tuhan katakan, selalu ada resiko. Dan ini yang selalu dikatakan, kadang-kadang janganlah menghakimi ya.
Ya kita kan nggak lebih baik. Ya bener sih gitu loh. Tapi ingat di Galatia pasal 1 dan 2 itu gitu loh. Kalau kita mengasihi orang yang saudara-saudara kita bertolong-tolong satu dengan yang lain, kalau mereka ada yang menyimpang jalannya, hendaklah engkau yang rohani itu membawa mereka kembali ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan walaupun ada resiko. Dan betul nggak sih waktu Musa dan Harun datang kepada Firaun ada resiko? Betul. Apa itu? Pasal 5 ayat 10-19. Resikonya apa? Penderitaan yang dialami oleh bangsa itu bukan semakin baik. Malah justru sebaliknya, semakin berat, semakin hebat penderitaannya. Dari bagian ini memberikan kepada kita sebuah petunjuk dan pesan yang sangat clear dan jelas bahwa tidak pernah di dalam Alkitab janji ketika kita mencintai dan hidup mengikut Tuhan, maka selalu akan ada berkat, hidup damai sejahtera dan tanpa masalah sekalipun. Dan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Dunia ini mengajarkan kalau lu baik, lu akan menuai sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kekristenan tidak pernah ada janji bahwa orang yang mengikut Tuhan justru akan mendapatkan dan menuai kekayaan, kesembuhan dari penyakit, bebas dari segala problem. No. Bahkan kalau kita mundur Keluaran pasal 2, orang Israel berdoa dan Tuhan mendengar doa. Lalu apakah penderitaan, kesulitan itu selesai? Enggak. Eskalasinya semakin bertambah kok. Jadi kalau ada orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tapi hidupnya baik-baik saja, mungkin saya perlu bertanya ya, ada apa dengan hidup kita gitu loh. Nggak enak diomongin sih, saya bilang gini, masalah tuh nggak usah dicari, selalu akan ada, betul sih. Ya, betul. Tetapi kita juga jangan sampai lupa bahwa kita ini adalah domba di tengah-tengah serigala. Kan saya selalu bilang, kalau kita ini hidupnya baik-baik saja, jangan-jangan kita ini bukan domba, tapi sejenis dengan serigala. Di sekeliling kita, konco-konco kita dewe, teman-teman kita sendiri. Tapi kalau kita di domba, kita butuh gembala kok, sungguh. Kita nggak mampu hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa gembala kita gitu loh. Terlalu sulit. Di situ memberikan sebuah penjelasan dan bukti yang clear bahwa orang yang semakin ikut Yesus, orang yang semakin hidup di dalam kebenaran, di tengah-tengah dunia ini dia akan mengalami himpitan demi himpitan. Dan di sanalah kita sadar kehadiran Sang Gembala menjadi kunci untuk kita bisa melewati hari lepas hari kehidupan yang kita jalani. Berat loh, sungguh berat loh. Kita ini kalau jadi orang yang sungguh-sungguh ikut di dalam Tuhan ya, dan kita bisnis makanan, kita nggak akan sembarangan menjual produk kita kok. Kita akan memikirkan, bukan hanya sekedar kita dapat cuan banyak, tapi kita memikirkan makanan ini akan memberikan dampak yang sehat nggak buat orang lain gitu loh. Nggak semuanya micin, nggak semuanya ini, yang penting enak dijual. Gua nggak mau tahu, pokoknya gue dapat cuannya. Ini kan ada satu kesaksian seorang rekan saya, hamba Tuhan. Dia sebelum pandemi ya diundang untuk mendoakan sebuah pabrik makanan, bukan pabrik lah ya, pokoknya kayak resto gitu ya. Atau makanan kecil, saya agak lupa ya. Setelah mendoakan, ya, lalu kemudian si Pak Pendeta ini melihat ada produk yang lagi jalan di depannya gitu. Lalu dia mau ngambil, "Ci, boleh ya cicip ya?" Lalu sang pemilik makanan ini mengatakan, jangan Pak. Loh kok jangan? Nanti Bapak sakit. Pendeta ini lo bertanya maksudnya apa? Mungkin orang ini nggak sadar ya, waktu dia ngomong begitu, dia sedang menjelaskan sesuatu. Gitu. Ya itu produknya, dengan semua jenis bahan kimia, sehingga hanya enak di mulut, tetapi memberi dampak negatif buat tubuh. Dan orang seperti ini merasa fine-fine aja, yang penting kan ya gue jualan lah. Ini bukan orang Kristen, sekalian. Orang Kristen itu memikirkan bagaimana dampak terhadap orang lain juga, bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri. Dan pertanyaannya, susah nggak sih? Ya pasti susah lah. Tahu nggak sih? Susah lah. Kita memikirkan coba hal yang sederhana lah. Kalau ada orang yang beli sesuatu, lalu kita bungkus. Saya lihat ada satu jemaat kita itu yang buka resto, ya saya harus acungi jempol sih. Plastiknya tuh dari plastik yang daur ulang itu loh, yang mudah didaur ulang itu loh. Akhirnya dia memikirkan, walaupun saya tahu itu mungkin nggak murah gitu loh.
Dan kalau nggak murah artinya apa? Keuntungan harus dipotong lagi. Dia dapat cuan tuh sedikit banget gitu loh. Tapi buat dia, ya ini pentingnya gitu loh. Ini bukan hanya sekedar saya jual pakai plastik, pakai styrofoam, lalu saya lepas-lepas begitu tanpa peduli alam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Yes, mungkin betul kita perlu proses. Nggak bisa serta-merta kita mengganti semuanya. Kita butuh waktu. Iya, saya setuju sekali. Kita butuh satu eskalasi pelan-pelan, tapi harus dipikirkan kan. Intinya adalah bagian ini. Begitu kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak serta-merta kita menuai kebahagiaan seperti versi kita sendiri tentang apa itu kebahagiaan. Kebenaran tidak selalu menjanjikan ketenangan. Mengikut Tuhan tidak selalu berujung pada kedamaian secara lahiriah, tapi justru membawa kita semakin belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan tersebut. Matius 10 ayat 35. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Yesus berkata demikian. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Clear, jelas sekali ayat firman. Ini bukan mengajarkan kepada kita untuk membenci orang tua kita, no. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi orang tuanya. Tetapi orang yang mengasihi orang tuanya belum tentu mengasihi Tuhan. Poinnya ada di sana. Jadi jangan sampai kita di dalam hidup itu menempatkan hierarki. Apa sih yang utama? Tuhan nomor satu. Lalu apa? Nomor dua siapa? Nomor dua, ayo. Ya suami atau istri. Nomor tiga siapa? Anak. Setelah itu apa? Pekerjaan. Setelah itu apa? Pelayanan. Bukan begitu cara orang Kristen menempatkan pemikiran di dalam melihat kehidupan. Bukan. Tuhan itu bukan nomor satu. Tuhan itu yang satu-satunya. Artinya di dalam relasi keluarga dia yang satu-satunya. Di dalam relasi pekerjaan dia yang satu-satunya. Di dalam relasi kita menjalani bisnis dia yang satu-satunya. Dia bukan yang nomor satu, tapi dia yang satu-satunya di dalam semua area kehidupan kita. Itu cara berpikirnya. Jadi kalau cara berpikir Tuhan adalah yang satu-satunya di dalam semua area kehidupan kita, kita sadar tidak ada satu area pun yang Tuhan panggil kita tidak pernah memikul salib. Dalam bisnis nggak pernah kita tidak memikul salib. Pasti ada salib yang harus kita pikul. Di dalam relasi rumah tangga selalu ada salib yang harus kita pikul. Di dalam parenting dengan anak-anak pasti ada salib yang harus kita pikul. Di dalam bisnis selalu ada salib yang harus kita pikul. Selalu ada salib. Kenapa? Karena di atas segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan adalah yang satu-satunya. Jadi ayat 37-39 saya baca tadi, Tuhan itu memberikan peringatan yang sangat keras. Siapa yang masih mengutamakan manusia, dia tidak layak bagi Tuhan Yesus. Kesetiaan dan pengabdian yang dituntut dalam mengikut Tuhan bukanlah hal yang main-main. Harus mencakup komitmen total. Jika harus menghadapi aniaya, Tuhan mengatakan bahwa kita harus siap memikul salib. Jika harus mengalami kematian, Tuhan mengatakan bahwa nyawa kita akan dipertahankan oleh Tuhan di dalam tangannya. Meskipun setelah kita mati. Penghiburan yang sejati bukanlah penghiburan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak menderita. Sebaliknya justru orang-orang yang mengalami penderitaan ketika mengikut Tuhan, di sanalah dia mengalami damai dan penghiburan yang sejati. Wah, ini agak berat sih firman-nya. Berat banget sih. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengaplikasikan dalam kehidupan kita, kita harus bertanya sih. Dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani hari ini, entah itu pekerjaan, entah itu relasi dalam rumah tangga, dalam keluarga, Tuhan memanggil kita. Tapi apakah kita bisa melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi? Karena ketika kita berani memikul salib dan mengiring dia, di sanalah kemuliaan yang besar dinyatakan, kebesaran Allah yang agung dan mulia itu dinyatakan. Karena kita melihat kehidupan tidak dengan mata jasmani, tapi kita melihatnya dengan mata rohani. Yang terakhir, tidak hanya penderitaan yang semakin eskalasinya semakin besar, tetapi pasal 5 ayat 22-23, protes Musa justru membuat Firaun mengeraskan hatinya. Keluaran 4 ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali
ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Yang penting di sini adalah kata mengeraskan hatinya. Waktu kita membaca ini adalah salah satu gambaran bahwa sebenarnya Firaun dari awal sudah mengeraskan hati. Artinya apa? Tuhan itu membiarkan Firaun dengan segala sesuatu yang keras di dalam dirinya. Mungkin Anda bertanya-tanya, maksudnya apa sih? Allah itu bekerja di dalam diri semua orang yang percaya dan tidak percaya. Alkitab mengatakan Allah Roh Kudus itu menahan manusia untuk tidak melakukan sesuatu yang lebih jahat dari apa yang dia bisa lakukan. Nah, ketika mengeraskan hatinya, Tuhan itu mengangkat penahan tersebut sehingga orang itu bisa melakukan segala sesuatu seperti apa yang diinginkannya. Analogi yang sederhana adalah gini. Di dalam zaman ini ada mobil-mobil tertentu yang sangat modern. Ya, mobil-mobil Eropa khususnya yang saya pernah tahu. Itu di dalam ECU-nya, di dalam komputernya, itu ada satu penahan supaya kilometer tertentu mereka tidak melampaui. Pertanyaannya, apakah mobil itu tidak bisa lebih kencang? Bisa. Tapi memang dari pabriknya itu dibuat sebuah standar tertentu. Atau mungkin taksi tertentu ya, yang saya pernah tahu di Indonesia ini. Kalau nggak salah Bluebird ya. Mereka tidak bisa lari di atas 100, mungkin saya nggak tahu. Nanti Pak Franky bisa memberikan ini ya, yang lebih banyak berdialog dengan orang-orang yang mungkin ada di transportasi. Tapi ada kendaraan yang nggak bisa melampaui. Pertanyaan, apakah dia memang tidak bisa, hanya bisa 100? Enggak, dia bisa 160, tapi ada penahannya. Nah, ibaratnya adalah ketika aku akan mengeraskan hatinya, bukan berarti secara aktif Tuhan itu mengeraskan hati Firaun, bukan. Tetapi Tuhan mengangkat penahan tersebut sehingga Firaun bisa melakukan apapun juga yang dia pikir itu baik bagi dirinya. Jadi waktu Allah itu mengeraskan hati Firaun, artinya adalah dia mengangkat penahan itu. Kita menjadi sadar bahwa waktu Musa dan Harun menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tugas Musa dan Harun itu bukan membuat hati Firaun lembut. Tetapi tugas Musa dan Harun selesai ketika dia menyampaikan apa yang Tuhan ingin untuk mereka sampaikan. Pelajarannya apa sih? Kadang-kadang kita suka gemas waktu kita menyampaikan firman Tuhan, menegur orang lain, tetapi orang itu nggak mau taubat. Ya, ini menjadi sebuah penghiburan sih. Ya memang betul sih. Memang bukan kita yang bisa membuat hati orang itu lembut sih. Tugas kita adalah selesai menyampaikan firman Tuhan. Respon orang terhadap firman itu adalah bagian Tuhan untuk menyatakan kepada orang tersebut. Artinya, penolakan orang terhadap firman yang kita sampaikan tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak meresponi panggilannya. Justru pada saat kita tahu bahwa resiko kita menyampaikan firman Tuhan adalah penolakan, kita sadar bahwa kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Justru ketika dia memanggil kita di dalam keterbatasan kesederhanaan kita untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita melihat Tuhanlah yang mampu dan sanggup mengubahkan hati manusia. Mari kita tetap memberitakan Injil, saudara sekalian, di tengah situasi ini. Walaupun mungkin orang yang mendengarkan akan Injil hanya bisa mentertawakan, melecehkan, atau mungkin hanya ya menganggap apa yang kita sampaikan tidak berarti. Tetapi jangan pernah berhenti memberitakan Injil Tuhan, karena bagian kita adalah melihat kebesaran Tuhan di dalam panggilannya ketika kita memberitakan Injil. Dan pada waktu Tuhan menyatakan kasih dan kebaikannya, dan orang-orang tertentu dilembutkan hatinya dan melihat akan kebenaran Injil Tuhan, kita melihat bahwa Allah tetap Allah yang maha besar. Ketika Injil itu ditolak, Allah tetap maha besar. Ketika Injil itu diterima, Allah tetap maha besar. Karena apa? Karena ketika kita sadar, kita melihat kehidupan tidak dengan kacamata mata jasmani, tapi melihatnya dengan kacamata iman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.